Halo guys, Assalamualaikum. Masih dengan Realme 5 RMX 1911 yang beberapa waktu lalu gagal unlock bootloader melalui Android 10 RUI1. Sekarang, saya akan mengujinya lagi, namun menggunakan Android 9. Karenanya, sekarang saya harus melakukan downgrade terlebih dulu. ROM yang akan saya gunakan downgrade ini, merupakan ROM ofisial yang dirilis resmi oleh Realme, dan saya mendapatkannya dari forum resmi Realme. Jika berminat mencoba, kalian bisa mendapatkan linknya di kolom deskripsi. ROM ini, memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu sekitar 3 GB. Jadi, pastikan jika jaringan internet yang digunakan cukup cepat dan stabil, untuk menghindari kerusakan file karena proses download yang tidak sempurna. Dan, pastikan juga jika penyimpanan internal ponsel cukup, untuk menyimpan ROM downgrade ini, jika kalian berniat ingin mendownloadnya. Setelah file ROM siap, proses downgrade bisa dilakukan seperti biasa, yaitu, melalui pengelola berkas bawaan, ketuk file ROM downgrade, dan secara otomatis, ponsel akan mengenalinya sebagai file ROM istimewa, lalu memunculkan dialog konfirmasi untuk pemasangan. Dan sebelum melangkah lebih jauh, pastikan juga, jika baterai ponsel masih memiliki daya lebih besar dari 50% untuk mencegah ponsel mati mendadak ketika proses downgrade sedang berlangsung. Terakhir, ketika semua siap, jangan lupa berdoa, dan tekan tombol tingkatkan sekarang untuk segera memulai proses downgrade. Ponsel akan otomatis memulai ulang untuk menyelesaikan tugasnya, dan proses downgrade ini bisa memakan waktu yang cukup lama, jadi kalian bisa melakukan hal lainnya sembari menunggu. Misalnya, dengan menonton video lainnya dari channel YouTube, Doc Network Bands. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya proses downgrade berhasil dilakukan. Tapi, tampilan ponsel rusak. Tampilan jadi menumpuk, dan layar sentuh tidak berfungsi. Memang, proses downgrade berjalan mulus, tapi tidak dengan hasilnya. Jadi, rencana pengujian unlock bootloader dari Android 9 gagal dilakukan kali ini. Sekarang, saya harus mengembalikannya ke kondisi semula, dengan cara melakukan flash upgrade ulang. Langkah yang saya lakukan pada kondisi seperti ini, adalah dengan mematikan ponsel terlebih dahulu. Caranya, dengan menekan tombol volume atas, dan tombol power bersamaan selama lebih dari 10 detik. Kemudian menekan tombol volume atas ketika terasa getaran dan layar ponsel mati. Cara ini, akan membawa ponsel masuk ke mode recovery, dan ponsel bisa dimatikan dari sana. Selanjutnya, saya menyiapkan ROM upgrade, yang saya download menggunakan ponsel lainnya. ROM ini, bisa kalian dapatkan melalui link di kolom deskripsi, jika kalian mengalami masalah serupa seperti saya sekarang. Saya menyalin ROM upgrade ke micro SD, kemudian memasang micro SD ke dalam ponsel yang bermasalah, untuk kemudian melakukan upgrade dengannya. ROM upgrade siap, sekarang saatnya melakukan penanganan. Saya nyalakan ponsel, dan langsung masuk menuju mode recovery, dengan cara, menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Mode recovery ini, hanya bisa dioperasikan menggunakan tombol fisik ponsel. Volume atas bawah untuk navigasi naik dan turun, sedangkan tombol power, sebagai tombol konfirmasi. Selanjutnya,
Saya pilih pilihan, Install from Storage Device, yang pada kasus ini, menu tersebut hampir tak terlihat di baris paling atas. Saya tekan tombol power sebagai sinyal OK, kemudian memilih micro SD, dan memilih file ROM upgrade yang sudah disiapkan. Saya tekan tombol power untuk membuka file ROM, ketika muncul jendela konfirmasi, saya tekan lagi tombol power, dan proses upgrade akan segera dimulai. Selesai. Yang terakhir, saya tekan tombol power sekali lagi, untuk merestart ponsel, dan memulai ponsel ke mode normal, untuk dilakukan pengaturan awal. Akhirnya, selesai. Ponsel telah berhasil dipulihkan dari masalah tampilan berlapis, dan layar sentuh yang tidak berfungsi, karena ROM downgrade yang cacat. Kini, ponsel bisa digunakan lagi, meskipun rencana pengujian unlock bootloader gagal dilakukan. Namun, ada yang mencurigakan dari ROM yang saya gunakan saat ini, ketika sedang melakukan pengaturan. Saya menemukan layanan kamera yang otomatis aktif, padahal saya belum membuka kamera sama sekali, dan belum memberi izin apapun pada aplikasi kamera. Saya mengetahui hal ini dari bar notifikasi yang mengindikasikan jika layanan kamera aktif di latar belakang. Saya tidak tahu kenapa kamera tiba-tiba aktif di latar belakang, dan aplikasi apa yang memanggilnya, padahal ponsel baru saja di-flash dan belum memasang aplikasi tambahan. Tapi, saya tidak nyaman dengan situasi seperti itu, dan akan segera menanganinya. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, yang akan membahas mengenai cara hardening Realme 5, dengan ROM RUI versi 1.0 Android 10. Kita akan membahas tentang cara memaksimalkan ponsel, agar tidak lemot meskipun tanpa unlock bootloader, tanpa root dan tanpa custom ROM. Oke, sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum.